Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwah sekalian yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bersua kembali dalam rangka kita memahami, mempelajari secara singkat, padat, sederhana tentang dasar-dasar akidah Islamiyah dan prinsip-prinsip ketauhidan menurut tuntunan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada kesempatan kali ini kita melanjutkan sesi yang ke-30 kalau kita urut sejak pembahasan selama bulan Ramadan. Dan ini berarti sesi yang pertama kalau kita urut lanjutan pasca Ramadan, yaitu bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan sesuatu selain Allah itu sebagai saingan-saingan, sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, di mana mereka mencintai tandingan-tandingan itu, sesuatu itu kahubbillah, seperti mencintai Allah. Nah, jadi bab ini hendak menjelaskan bahwa di antara kesempurnaan tauhid itu dan kelengkapan akidah itu adalah dengan menyempurnakan kecintaan yang mutlak, yang murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti tidak boleh mencintai selain Allah, selain Rasulullah. Tetapi hendaklah seorang mukmin mencintai apapun selain daripada Allah dan Rasulnya itu didasarkan atas karena Allah dan karena Rasulullah. Begitu pula mencintainya itu adalah dalam batas-batas yang dibolehkan oleh Allah dan Rasul. Inilah diantara pagar kaidah yang menjaga kesempurnaan akidah, kemurnian tauhid seorang mukmin agar dia mencapai makom ketauhidannya semakin tinggi, semakin murni, semakin sempurna dalam pandangan Allah Ta'ala. Karena itu di dalam ayat yang lain, yaitu surah At-Taubah ayat ke-24, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Katakan oleh Muhammad, yaitu kepada umat beliau, umat Islam, kita semua, kalaulah ayah-ayah kamu, anak-anak kamu, saudara kamu, istri kamu, harta kekayaan kamu, kemudian perniagaan yang kalian takut mengalami kerugian padanya, tempat-tempat tinggal, pila-pila, istana yang nyaman yang kalian nikmati, lebih dicintai oleh kalian daripada Allah dan Rasul dan daripada berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, yaitu hukuman kehancuran. Jadi di ayat yang mulia ini pun secara dohir sudah
dapat kita menangkap pesannya. Yang tidak dibolehkan itu kalau seseorang mencintai ayahnya, anaknya, keluarganya, istrinya, saudaranya, harta bendanya, dan lain-lainnya itu melebihi atau paling tidak menyamai seperti cintanya kepada Allah dan Rasul. Itulah yang merusak. Nah, kenapa? Karena kalau seseorang tidak mutlak kecintaannya kepada Allah dan Rasul, ia lebih berat kecintaannya kepada dirinya sendiri, harta bendanya, jabatannya, kemudian anak, istri, orang tuanya, bisnisnya yang dia rintis dan dia usahakan sekuat tenaga. Maka apabila ada bertentangan kepentingan menurut Allah dan Rasulnya, ini tidak boleh. Tetapi dorongan kecintaan kepada keluarganya, kepada harta bendanya, kepada tahta jabatannya lebih besar daripada kecintaan pada Allah, maka dia akan melanggar apa yang diharamkan Allah demi melaksanakan apa yang dicintai selain Allah. Tapi kalau dia mencintainya karena Allah, maka dia tidak mungkin akan melanggar demi memuaskan kecintaannya kepada makhluk, kepada manusia, kepada dunia. Tidak mungkin dia korbankan ketaatannya kepada Allah karena mencintainya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kecintaannya bukan karena Allah, bukan karena Rasulnya, bukan karena niat jihad di jalan Allah, maka akhirnya ketentuan-ketentuan hukum Allah yang akan dia tinggalkan demi memuaskan kecintaan hawa nafsunya. Inilah akan memberikan kebinasaan kepada manusia. Maka firman Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Maka lebih tegas lagi di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Bahwa tidaklah sempurna seorang di antara kalian keimanannya. Jadi iman seorang di antara kamu tidaklah sempurna hatta akuna ahabba ilaihi. Sampai kata Rasulullah, aku dicintai oleh dia melebihi daripada anaknya, bapaknya, dan bahkan lebih daripada semua manusia. Nah, dalam riwayat yang lain bahkan Rasulullah SAW menyatakan kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan dalam iman itu sebenar-benarnya adalah ketika kecintaannya sudah tulus kepada Allah dan Rasul. Dan kecintaan kepada yang lainnya semuanya didasarkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga beliau mengatakan salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Jika tiga perkara itu sudah dimiliki oleh seseorang, maka ia akan mencapai makom derajat kedudukan, yaitu merasakan nikmatnya beriman. Selama ini mungkin kita merasa dengan iman ini seperti terbebani. Merasa dengan iman ini malah jadi susah. Merasa dengan beriman ini malah dikerangkeng, dibatasi, ditekan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita masih jauh makom keimanan kita kepada makom mahabbah, makom kecintaan. Kalau sudah makom mahabbah, maka iman itu akan berbuah kebahagiaan, berbuah ketenangan, kedamaian. Maka kata Rasulullah, orang hanya akan mencapai kelezatan iman, ketumakninahan jiwa apabila telah tiga hal ada dalam dirinya. Yang pertama apa? Yaitu an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama itu ketika Allah dan Rasul sudah dia cintai di atas segala-galanya. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalaupun dia mencintai seseorang, mencintai sesuatu, maka mencintainya itu karena Allah. Begitu pula yang ketiga, wa an yakroha an ya'uda fil kufri ba'da id an qadahullahu minhu kama yakrohu an yukdafa finnar.
dia membenci kekufuran, seperti dia benci kalau dirinya itu dilemparkan ke dalam api neraka setelah dia dibebaskan oleh Allah dari keingkaran kekufuran tersebut. Jadi semuanya menyangkut rasa kecintaan, dan cinta itu lawannya adalah kebencian. Maka kalau kita mencintai Allah dan Rasul, mencintai segala yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan mencintai segala sesuatu yang bisa menambah kecintaan kepada Allah dan Rasul, maka lawannya ia akan membenci apapun yang bertolak belakang dengan Allah dan Rasulnya. Maka di dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan hubungan kebahagiaan dan kelezatan iman ini dengan mencintai Allah, membenci karena Allah, bertolong menolong dan loyalitas karena Allah, bermusuhan pun karena Allah. Maka kalau itu sudah dilaksanakan, ia akan mencapai derajat kewalian, yaitu menjadi orang-orang yang mendapat kecintaan dari Allah. Kenapa? Karena hakikat kebahagiaan itu ketenangan jiwa berhubungan dengan orang yang dicintai. Tidak ada kelezatan kebahagiaan melainkan karena kecintaan. Orang merasa bahagia dan merasa bangga meraih kekuasaan karena orang mencintai kekuasaan. Orang merasa bangga, bahagia, mendapat harta karena mencintai harta. Tidak ada kebahagiaan tanpa kecintaan. Maka begitu pula kebahagiaan beriman kepada Allah apabila telah mencapai kesempurnaan cinta. Ibnu Abbas mengatakan, man ahabba fillah wa abghadu fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullah bidzalik. Siapa orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan di jalan Allah, begitu pula dia loyal setia kepada seseorang, kepada pemimpin, kepada sahabat, sesama muslim, karena Allah dan di jalan agama Allah. Wa ada fillah, dia juga memusuhi, membenci seseorang, itu pun karena Allah dan di jalan Allah. Maka fa innama tunalu wilayatullah bidzalik, bahwa kewalian, perlindungan, loyalitas dan pertolongan dari Allah hanya akan diperoleh dengan cara seperti itu. Ikhwafillah, inilah pelajaran yang sangat dalam dari kitab suci Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula ungkapan-ungkapan ulama sahabat seperti Ibnu Abbas, bahwa kita akan meraih kelezatan beriman itu karena ketika kita telah sempurna iman. Dan sempurna iman itu salah satu yang paling utamanya adalah ketika telah mencapai ketauhidan di dalam mahabbah, kecintaan, kesetiaan, loyalitas kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi orang-orang yang mampu memurnikan ketauhidan, memperkuat keimanan, mencapai makom orang-orang bertauhid yang mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersih kita dari menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam kecintaan. Barakallahu fikum. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairun li islam wal muslimin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.